Halo bro, salam otomotif. Berjumpa lagi dengan saya. Sekarang kita membahas motor Sion yang overhead makan oli menurut yang punya. Tahap awal kita bongkar, kita periksa silindernya atau bloknya apakah cacat atau enggak. Kita langsung ke tutorialnya. Setelah terbongkar seperti ini, kita sudah tahu penyakitnya. Ini penyakitnya banyak, selain overhead atau makan oli, dia juga low power. Dia kalau bahasa awangnya itu nggak ada kompresi. Ini bisa dilihat, nggak ada sama sekali. Kalau untuk pengapian bagus, pengapiannya bagus. Bagus, bisa terdengar bunyi cicik. Oke, kita langsung buka aja. Ini headnya kita angkat. Nanti cara pisahkan ini tinggal cabut natnya di sini, bukan natnya, cabut hasnya. Nanti kita keluarin. Ini ada natnya di sini. Ini terpasang tuh. Nah, setelah kita sela kayak gini, nggak ada tenaga, nggak ada kompres, dia overhead, itu bisa terdengar suara pengapiannya bagus, cek. Berarti CDI keprok itu bagus semua. Kemudian spoolnya juga bagus. Kita lanjut ke tahap berikutnya. Mesin kita turun mesin, kita overhead aja. Oke, untuk mempersingkat waktu kita jeda dulu videonya. Setelah rangka bodi terpisah sama mesin, kita langsung buka ini headnya sama ini air cleaner atau filter udara. Oke. Tahap awal kita buka ini dulu, baru silinder headnya. Oke, kita langsung buka. Oke.
kita buka lagi ini baut headnya, ini dilepas, ini semua dilepas, mufflernya dilepas juga, atau knalpot dilepas semua ini. Ini nut headnya ini ada 4 nutnya, ada 4, 1, 2, 3, 4 ini ada. Kemudian untuk melepas ini rantai kecilnya, saya lihat di sini, ini rantai kecilnya itu kita buka ini aja, ada 3 ini, 1, 2, 3. Itu untuk bukanya ini kita harus kendorin ini, takutnya penekannya di dalam atau stabilizer rantai itu bisa patah, itu rawan patah, jadi kita lepas. Dan setelah buka ini, di sini ada nut head juga, nut head tambahan. Di sini ada 2, dia pakai kunci L untuk motor Xeon ya. Kalau untuk Meo dia pakai ini kunci 8. Ini saya bukanya kayak gini. Oke bro, kita lanjut untuk progres ini. Nah, ini rangkanya sudah pisah, mesinnya ini. Oke. Oh iya bro, kalau untuk mengerjakan bagian dalam head engine itu kita harus betul-betul bersih, tangan tuh harus betul-betul bersih dari pasir. Kita lepas ini safety pelatuk. Ini pelatuknya ada di sini. Ini pelatuknya. Ini cara buka headnya. Rantai kecilnya kita buka dulu gearnya ini. Sini ada nutnya 1. Ini. Kita buka. Di situ baru kita lepas ini. Ini pas. Habis lepas itu baru headnya sudah bisa ditarik keluar sama bloknya. Kita cek bloknya. Bloknya juga sudah tercabut. Nah, di sini penyakitnya sudah ketahuan. Ini bloknya cacat. Ini silindernya juga sudah cacat ini. Ini kalau sudah luka seperti ini, otomatis dia akan makan oli. Setelahnya kita buka. Itu ada speednya di sini, kita tinggal dorong. Oke, saya akan menjelaskan tutorial bagaimana cara membuka pelatuk silinder head atau headnya motor Xeon 125 cc. Ini headnya saya sudah angkat. Nah, untuk cara cabutnya ini mudah aja bro. Nah, tinggal kita masukkan obeng atau kunci L di sini, lalu kita tarik. Jadi sebelum kita cabut untuk memudahkan pemasangan kembali, kita harus kasih top di sini ya, atau tanda. Nah, di sini kita kasih tanda. Ini in. Nah, ini nipolnya, ini untuk exhaustnya. Untuk perubahan awannya knalpot, kalau ini untuk pengkapan. Nah, kita kasih tanda aja di sini in. Kasih ini di sini. Ini. Tanda. Ini. Begitu juga busingnya, tanda ini. Nah, kita kasih tanda di sini. Jadi pada saat pemasangan ulang, sudah di skir itu nggak ketukar sama pinnya sama exhaustnya. Oke, kita langsung cabut. Ini cara cabutnya seperti ini. Ini. Sudah lepas. Begitu juga busingnya. Ini busingnya. Ini cara lepas noken asnya juga seperti itu. Kalau dia agak keras seperti ini noken as. Kalau bahasa awangnya ini as pendek. Kalau bahasa mekaniknya atau bahasa otomotifnya itu noken as. Ini diketuk aja seperti ini, bisa keluar. Ini sudah keluar.
Jadi kalau untuk buka ini, buka ini pelatupnya atau paletnya ini, itu kita bisa pakai kunci segitiga atau kunci sok pokoknya, atau pipa bulat bisa. Oke, kita langsung aja ke tutorialnya untuk buka ini. Ini kunci segitiganya bro, bisa pakai ini. Ini tinggal ditekan-tekan aja di sini. Soalnya ini harus di setir, ini kan bocor, kayak kaosnya bocor, ini manifoldnya juga bocor. Jadi kita tinggal tekan-tekan aja di sini, Tapi ini harus ditahan ya, tekan-tekan seperti ini. Nah, itu sudah keluar kukunya satu. Ini kencingannya sudah keluar satu. Ini di sini ada dua. Ini springnya sudah keluar atau pirnya. Ini sudah lepas. Ini di sini bocor. Ini mau digosok dulu ini. Oke, ini sudah lepas. Oke, tinggal kita skir. Di skirnya nanti itu saya jelaskan lebih detail cara nyekirnya. Itu bisa pakai bor, bisa manual juga. Kalau pakai manual kita pakai selang. Oke, untuk cara bukanya cukup sampai di sini. Cara skir flag. Di sini saya pakai impact. Ini impact murah aja yang cas-casan. Kalau nggak ada impact bisa pakai selang juga. Ini pertama kita siapkan ini selang untuk menyambung ke sini. Kita sambung ke sini. Ini selang. Ya, terpasang seperti ini. Ini kalau tidak ada impact atau bor, kita bisa putar-putar aja seperti ini. Kalau ada, kita pakai ini. Dan ini lagi satu, di sini ada halus dan ada yang kasar. Ini kita buka, ini ada yang halus, ini yang kasar. Jadi pertama itu kita pakai yang ini yang kasar. Kalau sudah ada halus, baru kita pakai yang, kalau sudah mau nggak ada kebocoran baru pakai yang halus. Ini namanya Amril atau obat skir. Ini yang kasar, ini yang halus. Pertama kita pakai ini yang kasar. Ini cara masukkannya, kita ambil lagi sedikit seperti ini, lalu angkat naik sedikit, baru diisi. Secukupnya aja ya bro. Itu baru kita untuk menjaga kebersihan agar tidak hitam atau basah. Kita ngetesnya itu menggunakan rokok. Kita bakar rokok sambil setelah di-skur beberapa kali, kita menggunakan ini asap rokok. Kita tiupnya nanti di bagian sini. Jangan lupa ini untuk penyisapan ini ditutup. Sambil kita tekan ini, baru tiupkan di sini. Masih ada bocor apa enggak? Di sini bisa dilihat sudah nggak ada bocor sama sekali. Tapi untuk membersihkan kita masih perlu menggosok. Sudah nggak bocor guys. Dan kita masukkan kembali. Kita lihat apa masih ada rembes atau bocor, lihat atau bagaimana.
Sudah ada guys. Sudah nggak ada bocor bro. HP ulang 59 dong. Ini proses kirnya sudah selesai. Tinggal kita pasang ininya, pirnya. Ini pirnya. Cara pasangnya kita menggunakan kunci segitiga juga. Nah, tambahannya ada menggunakan karet di atasnya. Ini alat tambahannya kita menggunakan kunci stop atau kalau ada pipa untuk ganjal di sini. Kemudian kita pakai ini untuk masang kukunya. Ini seperti ini. Ini. Kemudian kita masukkan ini ke sini. Kita menggunakan kunci stop yang bolong, yang ada bolongannya. Kalau tidak ada kunci segitiga, bisa pakai pipa. Ini tekan-tekan. Nah, setelah sudah padat begini, berarti itu sudah nyangkut. Ini bisa dilihat sini, ini sudah nyangkut. Setelah selesai, kita langsung pasang ke mesin. Memasang piston untuk motor Xeon ya, untuk Yamaha motor Xeon. Bagaimana cara pasangnya? Di sini ada ringnya. Pertama kita harus pasang ringnya. Sebelum kita pasang ringnya, kita harus tahu mana intake, mana exhaust. Intake itu dia langsung berhubungan sama pengisapan untuk masuk ke karburator ya. Kalau untuk exhaustnya dia, kalau bahasa awamnya masuk ke knalpot, itu exhaust manifold. Di sini ada titik, di sini ada titik, sini ada titik. Ini bisa kelihatan dari sini. Ini kalau yang ada titik ini itu menandakan exhaust manifold. Kalau yang ada kayak bolongan di sini kan ada tanda 2 ini untuk valve-nya atau klepnya. Kalau yang satu ini dikasih kode seperti ini, itu menandakan intake manifold atau pengisapan untuk ke karburator. Sedangkan yang ada titik di bawah ini itu menandakan untuk exhaust manifold. Jadi sebelum kita pasang, kita harus kasih tanda dulu biar kita tahu di mana letak untuk sambungan ring piston. Nah, di sini saya kasih tanda biar lebih mudah untuk pemasangan ring pistonnya. Ini ring pistonnya kita pakai yang standar. Nah, di sini saya kasih tanda. Kalau yang ada titik ini, dia arahnya ke bawah. Ini arahnya ke bawah. Itu menandakan exhaust manifold. Exhaust manifold itu mengarah ke pembuangan karbon, yaitu knalpot kalau bahasa awalnya. Kalau bahasa otomotifnya exhaust ya, exhaust. Nah, sedangkan yang arah ke atas ini itu intake atau pengisapan. Nah, sini intake. Jadi di sini sambungannya untuk per, yang ring pernya itu kita pasang ke sini. Ini untuk ring pernya ya. Ring pernya itu kita pasang begini. Ini ada tanda merah ini, itu pas di sini sambungannya. Begini. Jadi kita tandai di sini. Tandai di sini. Nah, sedangkan ini ring oli kecil, ini ring oli kecil kita simpan di sini. Jadi kita bagi seperti ini. Kita baginya seperti ini. Ini ring oli kecil 1, ring oli kecil 2. Jadi itu pasangannya nanti itu seperti ini. Agar nggak ada kebocoran pada oli. Kalau silnya ini bocor, ini nggak tepat pasangannya, itu oli bisa keluar dan masuk di ruang pembakaran, sehingga motor bisa ngebul dan oli semakin lama itu semakin berkurang. Dan sedangkan untuk oli kecilnya, oli kecil yang kedua itu kita yang di belakang sini ya, yang di belakang sini. Nah, itu kita kasih berlawanan arah seperti ini. Nah, di sini saya sudah kasih tanda seperti ini. Jadi itu cara pasangnya seperti ini. Kasih berlawanan arah nanti pasangnya. Nah, sedangkan untuk ring kompres itu yang kedua itu yang warna hitam. Ini yang warna hitam, ini warna hitam. Kita kasih mengarah ke sini, mengarah ke bawah seperti ini. Jadi seperti ini ya. Ini sambungannya. Sedangkan yang ada kode A itu menunjukkan dia harus di atas, dia mengarah ke depan kepala piston ini, mengarah seperti ini. Jangan sampai terbalik. Kalau dia terbalik itu leader atau puring kalau bahasa awalnya pouringnya itu atau leadernya ini mudah kalah. Jadi mudah haus. Jadi kemudian lanjut untuk
ini ring kompresi 1 kita pasang di bagian paling depan. Ini di sini ada huruf T. Ini ada huruf T, itu artinya topnya. Topnya itu harus berada di bagian atas. Dan untuk sambungannya itu di bagian sini. Bagian sini. Sedangkan yang ini bagian sini. Yang kedua bagian sini. Jadi kita bagi seperti ini. Bagi seperti ini. Ini 1, ini 2. Ini kompresi 2, 1, ini kompresi 2. Jadi ini kompresi 2 ini yang warna hitam ya, jangan sampai terbalik ya bro. Ini yang warna hitam. Kemudian kompresi 1 ini yang warna bening. Oke, kita lanjut ke cara pemasangannya. Cara pasang ring ini ke piston. Cara pasangnya seperti ini. Ini, perhatikan. Ini yang ada tanda merah ini yang ada tanda merah di bagian intake in-nya, in. Kalau piston Xeon itu kan dia ndak pakai panah, dia hanya pakai kode titik sama tanda di bagian logo klepnya ini atau paletnya. Kemudian kalau yang ini sembarang aja bro, ini sembarang aja. Nah, ini sembarang aja, mau yang ini di depan atau yang di belakang sama aja, sembarang aja. Nah, di situ kita pasang ring oli kecil. Ini ring oli kecil 1 di bagian bawah sini. Pasang. Ini sudah pas ini sambungannya. Kemudian ring oli kecil yang nomor 2. Seperti ini. Jadi ini sambungannya. Ini sambungannya. Nah, kemudian ini sambungannya di sini. Jadi pas. Kemudian kita pasang ring kompres. Ring kompres 2 ya. Nah, ini ada hurufnya, huruf A. Itu huruf A itu bagian atas, tidak kelihatan. Fokus. Ini huruf A. Kita pasang. Ini saya sudah kasih tanda tadi. K1, K2. Ini K2 berarti di sini. Ini kalau cara pasangnya ini harus hati-hati ya bro. Ini mudah patah. Hati-hati, ujungnya juga harus betul-betul diperhatikan agar piston enggak terluka. Seperti ini ya. Kemudian kita lanjut untuk ring kompres yang putih. Ini yang bening biasanya itu menandakan ring kompresi 1. Itu kita pasang sambungannya harus berlawanan dengan ini ya, berlawanan dengan ring kompres 2. Jadi berlawanan seperti ini. Ini pasangnya seperti ini. Jadi ini tepat semua sudah. Topnya semua sudah kena. Jadi ini berlawanan seperti ini. Ring kompresi 2 ini di sini. Ini ring kompresi 1, kemudian ring oli kecil nomor 2, ini ring oli kecil nomor 1. Jadi kalau gini dijamin insyaallah nggak bakalan ngebul motornya. Nah, sebelum kita pasang ke leader atau ke bloknya ini, kita harus lumasi dulu dengan pelumas atau oli baru ya. Kita lumasi dulu. Jadi cara pasangnya mudah, itu kita pasang dulu ke sini setengah, habis itu kita lanjut pasang ke stang pistonnya. Oke, kita lanjut pasang ke ini stang pistonnya atau ke engine ya. Ini sebelum kita pasang sini leadernya kita kasih lumas dulu seperti ini. Kemudian kita lanjut ke pemasangan speednya atau speed atau ringnya atau kancingan untuk piston. Ini pistonnya. Sebelum kita pasang ini harus pasang ini dulu kancingannya. Cara pasangnya itu di sini. Setelah ujungnya sudah masuk, baru kita tekan. Nah, ini sudah masuk. Oke, kita pasang. Ini jangan sampai terbalik ya bro. Ini untuk rantai kecilnya di samping. Berarti kalau ini di samping berarti kita hadapkan pistonnya seperti ini. Ini yang ada kode tadi saya sudah kasih panah. Itu intake manifold. Sedangkan yang ada titik itu exhaust manifold. Jadi kita pasang seperti ini. Masuk seperti ini. Jadi kita jangan masukkan semua agar memudahkan saat pemasangan nanti pada stang piston ini pada bagian sini. Oke, kita lanjut pasang bloknya. Sebelum blok dipasang atau leader silinder ini dipasang, di sini harus betul-betul diperhatikan kebersihannya, jangan sampai ada debu atau pasir yang melengket di sini.
itu untuk mengantisipasi adanya kebocoran. Jadi ini juga harus kita betul-betul jaga sampai kotor, kebersihannya betul-betul kita jaga. Kemudian kita siapkan ininya, packingnya. Sini ada dua packingnya, satu packing head, satu packing leader atau block. Ini packing leadernya. Jadi posisinya nanti bro seperti ini. Ini jangan dibuang ya bro. Ini masih bisa dibuat untuk leader atau packing, bisa dibuat seperti ini, tinggal digambar aja seperti ini, bisa untuk menghemat biaya. Ini pasangnya seperti ini. Ini cara pasang. Ini untuk saluran olinya. Pasang seperti ini. Ini kalau pasang ini kan mudah sobek. Ini betul-betul diperhatikan. Ini untuk sambungannya ke sini. Jangan lupa dipasang juga. Nah, ini kalau nggak terpasang ini packingnya ini nggak senter sama lubang di sini sama yang di sini. Setelah dipasang seperti ini sudah nyenter. Jadi kita tinggal lanjut ke pemasangan bloknya. Has piston tinggal kita dorong masuk. Nah, setelah masuk seperti ini, kita tinggal pasang ringnya di sini atau speednya kalau bahasa awamnya, atau kancingannya ya di sini. Oke bro, kita lanjut. Setelah sudah selesai seperti ini, kita tinggal lanjut ke pemasangan berikutnya. Ini tinggal kita pasang selang sampai kecilnya. Sini harus betul-betul bersih bro. Seperti ini. Untuk pemasangan packingnya, packing headnya. Packing headnya seperti ini. Setelah ini pusingnya dipasang, ini semua pori-pori ini atau lubang-lubang ini, saluran coolant ini itu akan senter dari mulai atas sampai bawah, itu akan senter. Kemudian kita lanjut ke pemasangan headnya, atas leader headnya. Headnya sudah saya bersihkan, saya sudah skir juga, ini pasang ini. Pasang head itu bro harus ekstra hati-hati. Oke bro, kita lanjut ke pemasangan gigi timingnya atau rantai kecil. Gigi timing sama toknya, saya mau menjelaskan di sini toknya seperti apa di sini. Ini, di sini saya akan shoot lebih dekat. Ini ada toknya. Ini toknya harus menghadap ke depan, searah dengan ini. Nah, ini ya. Nah, pasangannya toknya ini itu ada di sebelah sini. Teman-teman bisa lihat, itu ada di dalam ada 3 garis. Itu satu huruf H, satu di samping huruf H itu ada garis seperti I. Itu garis seperti itu diluruskan sama yang ini, sama yang ini sama yang ini ada seperti panah ini. Kalau begini kan nggak repot, nggak harus copot radiator sama underdeal yang lain. Jadi cukup kita senter dari sini, di sini kelihatan kok itu di dalam ini. Samakan dengan topnya yang di sini. Ini caranya kalau kita habis ganti blok ya, atau habis coulter. Di sini kita tidak coulter lagi, kita pakai kop silinder baru, blok baru ya. Baru. Di situ kita pasang ininya, setelannya. Oke, sudah selesai. Tinggal pasang ini tutupan katupnya yang seperti ini. Oke, tinggal pasang nutnya. Ini bro, sionnya sudah selesai, tinggal kita rakit.
Oh, motornya sudah terpasang semua, tinggal kita coba install. Ini sudah selesai instalasi. Instalasi listriknya sudah bagus. Kemudian semua air cleanernya semua sudah saya cuci, tinggal di starter. Kita coba engkol. Mantap. Ini udah hidup, bro. Udah hidup. Kita tinggal lanjut untuk pasang cupnya. Ini semua sudah selesai, bro. Ini cupnya kita pasang. Sudah selesai, bro. Tinggal di starter. Cupnya sudah selesai. Sudah juga, semua sudah clear, mesin sudah hidup. Semua sudah sehat, sudah normal kayak semula. Ini yang diganti, bro. Ini 300.000 ini. Kalau dibawa ke bengkel, wah jutaan, bro. Ini bongkar sendiri aja.